Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya, Arbi. Seperti halnya dalam YouTube saya sebelumnya, jadi saya akan bicara mengenai aspek-aspek tertentu dalam bahasa Jepang yang bisa kita pakai untuk strategi komunikasi pada waktu kita berbisnis dengan perusahaan Jepang, atau pada waktu kita akan interview, atau pada waktu kita berdiskusi dengan rekan kerja kita dimanapun itu. Ya, strategi komunikasi kita sebagai seorang foreigner atau sebagai seorang asing di negeri Jepang. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita bisa mengimbangi pembicaraan mereka, mengimbangi percakapan mereka, ya. Nah, sehingga mereka itu tidak menggunakan children talk kepada kita lagi. Ya, memang kita sih berharap kalau memang misalnya kemampuan bahasa Jepang kita itu masih misalnya di N3, N2, kecepatan berbicara orang Jepang ini tentu saja harus dikontrol, ya. Tapi ini pun juga ada strateginya. Strategi komunikasi itu nanti kita akan bicarakan di hal yang akan di YouTube yang akan datang. Nah, hari ini saya akan membicarakan mengenai hyakunin issue. Nah, hyakunin issue itu kalau diterjemahkan adalah seperti pantun, ya. Jadi hyaku itu artinya 100, issue itu artinya satu. Jadi satu buah pantun, ya. Jadi ada 100 orang yang masing-masing itu membuat satu pantun, ya. Saya akan mencoba share screen, ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Jadi di screen-nya adalah hyakunin issue, ya. Hyakunin issue. Jadi buat teman-teman yang bisa membaca kanji, atau mungkin sudah levelnya di N2 lah, itu saya kira kita bisa membaca, ya. Jadi kanji yang dipakai tidaklah susah di sini. Jadi ada 100, ya, hyaku. Ning itu orang, ichi ini issue ini kan apa namanya, satu, ya. Nah, terus kemudian shu ini kita menggunakan kubi, ya. Jadi semua adalah kanji yang sangat mudah, ya. Namun ketika kita gabungkan hyakunin issue ini, 4 huruf ini akan menjadi sesuatu yang agak sulit, ya. Jadi dan hyakunin issue ini dipelajari di SD di Jepang, ya. Bahkan ada perlombaannya juga. Jadi kalau misalnya di tahun baru di tanggal 1 itu biasanya karena di Jepang kebanyakan kita kan libur, ya, sehingga kita tidak ada kegiatan apa-apa, dan biasanya akhir tahun sampai dengan awal tahun, jadi akhir tahun tanggal 28 dan tanggal 29 sampai dengan awal tahun tanggal 3, tanggal 4 itu kita totally libur biasanya, perusahaan-perusahaan, sehingga ada banyak waktu di sini untuk bercengkrama dengan saudara kita. Nah, pada saat itu kita biasa melakukan permainan kartu, ya. Jadi hyakunin issue, ya. Jadi ini padanan dalam bahasa Indonesianya ini mirip dengan pantun, ya. Nah, cuman apa namanya, ada aturannya. Dan mereka yang di SD, ya, ini ada juga istilahnya mereka-mereka yang bisa hafal apa namanya, puisi 100 puisi ini, ya. Nah, kita akan coba lihat, ya. Jadi kita lihat satu persatu. Jadi di semua buku-buku mengenai hyakunin issue ini kita bisa melihat yang pertama ini pasti dimulai dari ini, ya. Jadi puisi ini, dan hyakunin issue ini karena menggunakan pola waka. Jadi waka itu artinya puisi panjang, ya. Jadi apa namanya, puisi yang panjang. Nah, jadi ada aturannya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dulu kita pernah belajar mengenai pantun. Jadi kan pantun itu kan ada yang ritmenya AB AB misalnya. Nah, dalam bahasa Jepang ritme suara di belakang ini tidak begitu tidak begitu diperhatikan.
Nah, yang paling diperhatikan adalah jumlah suku kata ya, jumlah suku kata. Nah, walaupun memang ada beberapa yang nanti kita lihat ada sedikit yang berlebih ya. Itu berlebih karena dilihat dari sisi kita sebagai orang modern ya. Jadi karena kita ini sekarang belajar bahasa Jepang modern ya. Jadi kata-kata atau kalimat yang dipakai atau tata bahasa yang dipakai dalam Hyakunin Issue ini adalah menggunakan tata bahasa klasik sastra Jepang ya. Ya. Sayangnya di universitas di Indonesia itu memang tidak diajarkan mengenai tata bahasa klasik ya, karena memang ahli tata bahasa klasik di Indonesia itu tidak begitu banyak ya, yang belajar tentang sastra klasik bahasa Jepang juga tidak begitu banyak ya. Nah, tapi kita lihat saja beberapa. Nah, jadi kita lihat ya, aki no tano. Nah, ini kan jumlah suku katanya ada 5 ya. Terus kemudian di baris kedua kari ono iono ini juga jumlahnya ada 7 ya. Nah, yang jadi masalah di nomor baris ketiga ini ya, tomao arami. Ini kalau di jumlah ini kan ada 6. Nah, tapi dalam bahasa Jepang dulu atau dalam di telinga orang-orang Jepang dahulu ini dikategorikan menjadi 5 suku kata ya. Ya, nah di sini kita bisa melihat bahwa ada aturan-aturan di sini. Nah, jadi kalau misalnya haiku itu hanya melihat di atas saja. Nah, kita bagi 2, jadi 5 baris itu. Jadi waka itu ada 5 baris. Nah, dan baris ke 3 baris pertama ini adalah kaminoku, dan 2 baris terakhir ini adalah shimonoku. Jadi kami ini bacanya bukan ue ya, tapi kita bilangnya kami. Nah, yang di bawah ini kanjinya sita ya. Ini kita bacanya simo ya. Nanti mungkin kita bisa tahu. Jadi ada kaminoku, ada shimonoku. Nah, jadi kalau pantun kan juga ada begitu ya. Jadi sampiran dan isi ya. Nah, ini juga sampirannya, ini isinya di sini. Nah, oke. Hyakunin Issue. Jadi kalau misalnya dalam strategi kita bernegosiasi ya, nah ya agak susah. Jadi kalau saya memang sebelum saya bernegosiasi dengan orang-orang Jepang ya, yang terutama klien-klien baru, nah saya memang menyiapkan dulu beberapa peribahasa yang mungkin saya akan pakai. Kesukaan saya ini adalah ongko chising. Nah, jadi ongko chising itu memelihara yang baru ya, memelihara yang lama untuk mendapatkan yang baru ya. Ya, jadi teknologi itu hanya bisa dicapai kalau misalnya kita memelihara tradisi ya. Nah, ini adalah sebuah ungkapan atau peribahasa yang paling saya suka ya. Nah, akan tapi saya biasanya menggunakan banyak variasi, dan untuk belajar saya juga saya biasanya punya satu techo ya, atau notebook, sehingga sebelum saya bicara atau sebelum saya bernegosiasi, sebelum saya ketemu dengan klien, itu saya sudah memiliki suatu strategi. Oh, nanti saya akan paling nggak saya harus ngomong tentang ini gitu, tentang misalnya Hyakunin Issue. Nah, dan pada saat itu kan pada waktu kita bicara tidak harus mengenai bisnis saja ya. Jadi bisa kemana-mana ya. Nah, jadi istilahnya ketika kita sedikit berganti topik ya. Nah, jadi kan kalau waktu kita mau berganti topik kan kita menggunakan atau korode gitu ya, atau jadi hanashikawarimasu gitu mo dan sebagainya ya. Nah, ini ada juga banyak caranya ya. Nah, terus kemudian kita berusaha sisipkan misalnya peribahasa atau pantun-pantun yang sudah kita siapkan. Nah, pada saat itu kita berharap bahwa mereka itu akan sedikit takjub ya. Oh, wow. Nah, ini sama halnya ketika misalnya ada orang asing ya. Misalnya ada bule yang dia bisa banget, fasih banget bahasa Jawa misalnya. Atau ada orang asing yang dia fasih banget mengenai sejarah Mataram misalnya, atau sejarah Indonesia. Nah, kita pasti akan takjub terhadap dia ya, apapun itu. Nah, sehingga
ini adalah satu strategi komunikasi. Jadi bagaimana untuk win the trust. Ya. Win the trust-nya adalah kita menguasai the very core of their belief, their philosophy. Nah, jadi the very core-nya itu apa? Yaitu satu, misalnya history, atau misalnya filosofi, atau peribahasa-peribahasa. Ya. Jadi memang kelihatan ini adalah hal yang sepele ya. Akan tapi jika kita perhatikan dengan benar, kita menggunakannya dalam strategi komunikasi bisnis, nah ini akan sangat bagus. Sehingga jangan salah. Jadi kalau misalnya saya hanya lulusan sastra Jepang gitu ya. Nah, masa saya bisa kerja di misalnya bank, atau misalnya bekerja di consulting, atau kerja di perusahaan trading company, Sogo Shosha, dan sebagainya gitu ya. Nah, justru dengan kita belajar bahasa Jepang yang benar ya, artinya tidak hanya sebagai suatu kata-kata yang harus kita hafalkan, tapi juga kita menggunakannya secara sadar sebagai strategi komunikasi kita. Nah, ini juga kita bisa pakai juga misalnya pada saat kita berwawancara. Saya tidak pernah bekerja pada orang selama 20 tahun saya hidup di Indonesia ya. Di Jepang ya. Nah, saya selalu jadi freelance, saya selalu menjadi entrepreneur gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan pekerjaan, saya selalu harus ketemu dengan orang-orang baru terus ya. Ya, dalam arti kata saya harus terus berinterview terus ya. Nah, supaya mereka mau menggunakan jasa saya, atau mereka mau kalau sekarang karena kami sudah ada perusahaan, jadi supaya mereka mau menggunakan jasa perusahaan kami ya. Nah, ini bisa dipakai ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai Hyakunin issue ya. Jadi 100 pantun ya, 100 pantun. Kita bisa bilang 100 puisi oleh 100 orang. Ya. Nah, oke, mungkin dari saya hari ini cukup dulu Hyakunin issue. Jadi mungkin kita bisa menggunakan strategi ini ketika kita bernegosiasi atau kita berbicara dengan klien-klien kita. Terima kasih.